Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C3198082, kelas reguler C dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di video saya kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai efek Doppler menggunakan aplikasi Pipox. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Animasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai efek Doppler. Efek Doppler ditemukan pertama kali oleh fisikawan asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Di sini, efek Doppler merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Nah, efek Doppler menjelaskan mengenai fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Jika kita sebagai pendengar sedang diam atau tidak bergerak dan mendengar suara dari sumber suara atau sumber bunyi yang juga diam atau tidak bergerak, maka suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara atau sumber bunyi tersebut. Namun, efek Doppler akan terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar ataupun sebaliknya. Contohnya adalah ketika kita mendengar mobil yang bersirine yang sedang melaju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi sirine yang semakin tinggi. Di sini berarti frekuensinya semakin tinggi. Nah, kemudian saat mobil tersebut telah melewati kita dan makin menjauh, maka bunyi sirine tersebut akan makin mengecil. Nah, pertandanya frekuensi yang dihasilkan pun juga semakin rendah. Inilah fenomena efek Doppler, yakni perubahan frekuensi suara yang dihasilkan oleh sumber suara atau sumber bunyi yang bergerak. Adapun rumus dari efek Doppler ini yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, yang mana di sini Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, yang satuannya adalah Hertz. Kemudian Fs itu adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara, yang satuannya adalah Hertz. Kemudian untuk V itu adalah kecepatan bunyi di udara, satuannya yaitu meter per sekon. Untuk Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak, satuannya adalah meter per sekon. Dan untuk Vs itu adalah kecepatan sumber bunyi jika bergerak, yang mana satuannya adalah meter per sekon. Dalam rumus tersebut dapat dilihat bahwa tanda plus minus dapat berarti positif ataupun negatif, tergantung dari kondisi pendengar dan juga sumber suara. Di sini, Vp akan bernilai positif jika si pendengar mendekati sumber bunyi. Namun, Vp akan bernilai negatif jika si pendengar menjauhi sumber bunyi. Kemudian, untuk Vp yang bernilai 0 itu merupakan Vp yang jika pendengarnya diam atau tidak bergerak. Kemudian, untuk Vs yang bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Namun, Vs akan bernilai negatif jika sumber bunyi akan mendekati pendengar. Dan juga Vs akan bernilai 0 jika sumber bunyi diam atau tidak bergerak. Kemudian untuk nilai V-nya itu selalu positif. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai efek Doppler ini, mari simak percobaan yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi Pipox berikut. Adapun alat dan bahan atau komponen yang digunakan dalam percobaan ini yaitu sebagai berikut. Dalam percobaan ini saya menggunakan 3 smartphone. Smartphone yang pertama itu untuk membuka aplikasi Pipox, smartphone yang kedua sebagai sumber bunyi, sedangkan smartphone yang ketiga yaitu sebagai stopwatch dan juga ada meteran atau penggaris. Berikut merupakan percobaan efek Doppler dengan menggunakan aplikasi Pipox. Langsung saja pada percobaan 1, sumber bunyi mendekati pendengar yang diam atau tidak bergerak. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Percobaan kedua, sumber bunyi menjauhi pendengar yang diam.
Berikut adalah hasil yang didapatkan. Pada percobaan ketiga, sumber bunyi diam sedangkan pendengar menjauhi sumber bunyi. Berikut adalah hasil yang diperoleh. Pada percobaan keempat, sumber bunyi diam sedangkan pendengar mendekati sumber bunyi. Berikut adalah hasil yang diperoleh. Pada percobaan kelima, sumber bunyi mendekati pendengar sedangkan pendengar menjauhi sumber bunyi. Berikut adalah hasil yang diperoleh. Pada percobaan keenam, sumber bunyi menjauhi pendengar dan pendengar menjauhi sumber bunyi. Berikut adalah hasil yang diperoleh. Berikut akan dipaparkan hasil data percobaan yang telah diperoleh. Berikut adalah bentuk gelombang yang dihasilkan pada percobaan 1. Hasil pengukuran atau perhitungan dari percobaan ke-1, di mana nilai dari frekuensi pendengarnya diperoleh yaitu 1008,72 Hz. Berikut merupakan bentuk gelombang pada percobaan kedua. Hasil dari pengukuran atau perhitungan, maka didapatkan frekuensi pendengarnya sebesar 991,42 Hz. Berikut adalah bentuk gelombang dari percobaan ketiga. Dan ini adalah hasil dari pengukuran atau perhitungan dari percobaan ketiga, di mana diperoleh hasil dari frekuensi pendengarnya sebesar 993 Hz. Berikut adalah bentuk gelombang dari percobaan keempat. Dan ini hasil pengukuran atau perhitungan dari percobaan keempat, diperoleh bahwa frekuensi pendengarnya sebesar 1008,64 Hz. Berikut adalah bentuk gelombang dari percobaan kelima. Untuk hasil pengukuran atau perhitungan dari percobaan kelima ini diperoleh bahwa frekuensi pendengarnya sebesar 1000 Hz. Dan berikut adalah bentuk gelombang dari percobaan keenam. Untuk hasil pengukuran atau perhitungannya diperoleh bahwa frekuensi pendengarnya sebesar 980,60 Hz. Kemudian, untuk nilai dari frekuensi sumber bunyi dan kecepatan bunyi di udara untuk semua percobaan, diperoleh bahwa frekuensi sumber bunyi yaitu sebesar 1000 Hz dan kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon. Untuk jarak yang digunakan pada semua percobaan yaitu sebesar 50 cm. Untuk nilai waktunya berbeda-beda di setiap percobaan. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan mengenai efek Doppler dengan menggunakan aplikasi Pipox, maka diperoleh hasil yaitu pada percobaan 1 diperoleh hasil frekuensi pendengar yaitu sebesar 1008,72 Hz, sedangkan pada percobaan kedua diperoleh hasil sebesar 991,42 Hz. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa frekuensi pada percobaan ke-1 lebih tinggi dibandingkan frekuensi pendengar pada percobaan kedua. Hal ini dikarenakan pada percobaan ke-1 sumber bunyinya mendekati pendengar yang diam atau tidak bergerak. Sedangkan pada percobaan kedua sumber bunyi menjauhi pendengar yang diam atau tidak bergerak. Sehingga frekuensi pendengar percobaan 1 lebih tinggi dibandingkan frekuensi pendengar pada percobaan kedua.
Kemudian pada percobaan ketiga diperoleh hasil frekuensi pendengar yaitu sebesar 993 Hz. Sedangkan pada percobaan keempat diperoleh hasil frekuensi pendengar sebesar 1008,64 Hz. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa frekuensi pendengar pada percobaan keempat lebih tinggi dibandingkan frekuensi pendengar pada percobaan ketiga. Hal ini dikarenakan pada percobaan ketiga sumber bunyinya diam atau tidak bergerak. Nah, sedangkan pendengarnya itu menjauhi sumber bunyi. Kemudian, pada percobaan keempat, sumber bunyinya tidak bergerak dan pendengar mendekati sumber bunyi. Sehingga, pada percobaan 4, didapatlah frekuensi pendengarnya lebih tinggi dibandingkan frekuensi pendengar pada percobaan ketiga. Kemudian, pada percobaan kelima diperoleh hasil frekuensi pendengar yaitu sebesar 1000 Hz, sedangkan pada percobaan keenam diperoleh hasil frekuensi pendengar yaitu sebesar 980,60 Hz. Dari hasil dapat kita ketahui bahwa frekuensi pendengar percobaan kelima lebih tinggi dibandingkan frekuensi pendengar pada percobaan keenam. Hal ini dikarenakan pada percobaan kelima sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar menjauhi sumber bunyi. Sedangkan pada percobaan 6 sumber bunyi menjauhi pendengar dan pendengar menjauhi sumber bunyi. Sehingga frekuensi pendengar pada percobaan kelima lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan frekuensi pendengar pada percobaan keenam. Dari hasil percobaan yang telah saya peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa jika sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar diam atau tidak bergerak, maka frekuensi pendengar akan semakin tinggi. Kemudian, jika sumber bunyi menjauhi pendengar dan pendengarnya diam atau tidak bergerak, maka frekuensi pendengarnya akan semakin rendah. Kemudian, untuk sumber bunyi yang diam atau tidak bergerak dan pendengarnya menjauhi sumber bunyi, maka frekuensi pendengarnya akan semakin rendah. Sedangkan sumber bunyi yang diam atau tidak bergerak dan pendengarnya mendekati sumber bunyi tersebut, maka frekuensi pendengarnya akan semakin tinggi. Kemudian, jika sumber bunyi mendekati pendengar, sedangkan pendengar menjauhi sumber bunyi, maka didapatkan frekuensi pendengar semakin tinggi. Sedangkan pada sumber bunyi yang menjauhi pendengar dan pendengar menjauhi sumber bunyi, maka didapatkan frekuensi pendengar akan semakin rendah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.